Selamat sore ibu-ibu Pelkat PKP yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing lewat ibadah streaming PKP di sore hari ini. Mari sejenak kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Bapa di sorga. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ibu-ibu saya ajak bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah PKP dengan menyanyikan himne Pelkat PKP tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia dan apa yang seterusnya. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Berilah Tuhan dalam kami cipta wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh dapat luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang pertama dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Ajakan beribadah. Beratnya beban hidup, rutinitas pekerjaan, kekerabatan dan berbagai tuntutan hidup terkadang membuat kita menjauh dari Tuhan pencipta kita. Sekalipun kita tak setia, namun Ia tetap setia dan adil. Dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, hendaknya kita terus menyerahkan diri kita untuk hidup dalam persekutuan bersamanya, bersyukur dan berpengharapan kepada Dia yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita datang dan menyembah Sang Pemberi kehidupan dan berkat dengan rasa hormat, syukur dan sukacita.
Ibu-ibu tetap berdiri dan kita mengangkat kembali pujian dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah yang agung, dan apa yang seterusnya. Mari ibu-ibu kita satu di dalam doa pembukaan. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kembali bagi kami. Walaupun kami berada di tengah-tengah COVID-19, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang bersekutu lewat ibadah Pelkat PKP di sore hari ini lewat streaming di rumah tangga masing-masing. Ya Bapa, kiranya Engkau mau membungkus dan urapi kami, ibu-ibu pribadi lepas pribadi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, layakan kami. Tuhan mau pimpin kiranya ibadah Pelkat PKP di sore hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengangkat Mazmur pujian secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ibu-ibu persilakan duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 243 ayat 1 dan 2. Kasih setia Tuhan membuatku teguh, dan apa yang seterusnya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan dalam penglihatanmu.
setia Tuhan mengharap khawatirku. Kasih setia Tuhan melipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Ibu berpersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari kitab Kejadian, Kejadian pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Kejadian pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kembali kami boleh duduk di sekitar firman-Mu sebagai ibu-ibu, kami dapat juga dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Hadirlah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dengan sukacita kami laksanakan dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman Tuhan, firman kehidupan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang kita berdiri. Kejadian 4 ayat 17 sampai 26, demikian firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada dan yang lain Sila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah
adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada sore hari ini dalam ibadah Pelkat PKP adalah memperbaharui citra diri. Saudara-saudara, mari kita memahami apa itu citra diri atau self-image. Adalah sebuah keadaan dalam pikiran kita, cara kita berpikir dan merasa tentang diri kita. Itu citra diri. Jadi apa yang kita pikir tentang diri kita, apa yang kita rasakan, itu citra diri. Ketika seseorang memiliki citra diri positif, maka dia akan percaya diri, dia akan meningkatkan dirinya, dia akan menerima dirinya apa adanya, karena dia mempunyai citra diri yang positif. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ada juga orang yang mempunyai citra diri negatif. Nah, ketika dia mempunyai citra diri negatif, yang ada dalam dirinya adalah kekecewaan, tidak bisa terima dirinya, dia tidak mengeksplor dirinya secara baik, yang ada adalah kecewa, sakit hati, bahkan kadang dia membenci dirinya sendiri karena dia mempunyai citra diri yang negatif. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki supaya kita mempunyai citra diri yang positif. Karena apa? Karena Dia menciptakan kita berharga di matanya. Dia mau supaya kita punya citra diri ini positif. Dan itu kita bisa bandingkan dalam Yesaya 43 ayat 4. Di sana dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di sini kita sebagai ibu-ibu kita harus memahami benar bahwa kita ini diciptakan Allah dan saudara dan saya ini berharga di matanya. Bahkan Dia sangat mengasihi kita. Sehingga seharusnya kita tidak punya alasan untuk mempunyai citra yang negatif, tetapi kita harus mempunyai citra yang positif. Dalam arti kita menerima diri kita, rasa percaya diri, lalu kita bersyukur di dalamnya, lalu kita meningkatkan diri kita sedemikian rupa, sehingga sekalipun kita sebagai ibu-ibu, tetapi kita menjadi ibu-ibu yang bijaksana, yang mau mengarahkan anak-anak kita dengan baik, kita menerima keadaan kita dan kita bersyukur. Karena saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan kita sangat berharga di matanya. Nah, apa bukti bahwa saudara dan saya berharga di mata Tuhan? Yang pertama, Tuhan rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang-orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu kita bisa bandingkan juga dalam Roma 5 ayat 6 dan 8. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bukti bahwa kita berharga, Yesus mengorbankan diri bagi kita. Bahkan kita masih berdosa pun Dia sudah menebus kita. Jadi hal ini harus ada dalam diri kita sebagai ibu-ibu. Bahwa saya berharga. Tuhan menebus saya. Tuhan mau menerima saya dengan menebus saya dari dosa. Yang kedua, apa bukti bahwa saudara dan saya berharga di mata Tuhan? Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Saudara, walaupun Tuhan ada di sorga sana, tetapi dia senantiasa hadir dalam kehidupan kita dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia tidak akan meninggalkan kita. Dia terus mau kita hidup dalam kebenaran, dia memberikan Roh Kudusnya hadir dalam kehidupan kita. Jadi saudara, betapa berharganya kita. Yang ketiga, kenapa kita berharga? Tuhan tidak menolak kita. Saudara, sekalipun kita berada dalam himpitan ekonomi, kita tidak secantik yang lain, kita tidak seseksi yang lain, saudara-saudara, dia tidak pernah membuang kita, dia tidak pernah menolak kita. Dalam Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang orang tua itu kan dia bandingkan anak satu dengan yang lain, anak orang lain, sehingga dia kadang tidak suka terhadap anaknya. Sekalipun orang tua terdekat kita meninggalkan kita, Tuhan tidak menolak kita. Kenapa? Dia mengasihi kita. Saudara dan saya berharga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini alangkah baiknya kita hidup dalam citra diri yang benar. Mari kita pahami firman Tuhan pada saat ini. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini sulit untuk kita pahami. Tetapi mari kita sedikit memahami dengan sederhana saja. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita lihat siapa itu Kain. Kain adalah anak dari Adam dan Hawa. Ketika mereka mempersembahkan korban, ternyata korban Kain tidak diterima. Korban Habel diterima. Di situ Kain iri hati, sehingga akhirnya dia membunuh adiknya. Dan saudara, ketika dia membunuh adiknya, dia hidup terus di dalam dosa. Nah, sekarang dalam pembacaan kita dikatakan begini, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita pahami bahwa ketika dia mempunyai anak yang bernama Henok, apa yang dia lakukan? Saudara, dosa itu kalau kita sudah buat dosa, maka dosa itu terus kita lakukan. Dosa itu seperti amuba, dia membelah diri dengan dosa-dosa yang baru. Apa yang dilakukan oleh Kain setelah dia mempunyai anak? Yang pertama dia lakukan apa? Dia mendirikan kota untuk menghindari hukuman Allah. Sudah berdosa, bukannya datang untuk bertobat, dia mendirikan sebuah kota, lalu kota itu untuk apa? Untuk menghindari hukuman dari Tuhan. Setelah Kain membunuh adiknya, lalu kita bisa bandingkan itu dalam Kejadian 4 ayat 12, mari kita lihat Kejadian 4 ayat 12. Di sana dikatakan, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lalu saudara-saudara yang terkasih, karena dosanya membunuh adiknya, lalu dia menjadi pelarian. Pelarian terus, karena pelarian itu apa? Karena rasa bersalah, karena dosa yang dia lakukan. Lalu sekarang dia mendirikan kota untuk menghindari hukuman dari Tuhan. Dan Kain mendirikan kota untuk menghindari hukuman ini, sikap apa? Sikap yang mau melawan Tuhan. Yang kedua, dia membangun kota sebagai perlindungan. Kain tidak percaya akan perlindungan Tuhan, sehingga dia membuat kota itu supaya melindungi dirinya. Dan saudara-saudara, kita juga pahami bahwa dia memberi nama kota yang dia dirikan untuk perlindungan dirinya itu Henok. Dan saudara, mau dikatakan bahwa kadang kita sebagai orang tua, termasuk ibu, kita memakai nama anak kita untuk kepentingan kita. Itu yang dilakukan oleh Kain. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa citra diri daripada Kain yang berdosa ini melawan Allah, mencari perlindungan di luar Allah, lalu memakai anak-anaknya untuk kepentingannya.
Dan saudara, ini citra diri yang apa? Citra diri yang buruk. Buruk karena apa? Karena rasa berdosa yang dia lakukan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, waktu terus berjalan. Mari kita lihat ayat 25 dan 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah dosa-dosa terus dilakukan oleh Kain dan keturunannya, maka kita lihat di sini bahwa Adam menghampiri istrinya, lalu lahirlah Set. Dari Set lahirlah Enos. Pada zaman itulah mereka kembali berseru kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat di sini bahwa citra diri yang buruk dari Habel sekarang dipulihkan oleh Allah lewat Enos. Lalu mereka kembali memanggil nama Tuhan. Sehingga di sini dikatakan bahwa mulai dari itu Tuhan dipanggil. Kalau kita baca terus masuk zaman Nuh, mereka kembali tidak beribadah kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum dengan air bah. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mari kita pelajari 3 hal. Yang pertama, mari kita memperbaharui citra hidup kita. Saudara, memang kita punya kelemahan. Kita mungkin tidak secantik yang lain. Kita mungkin tidak seputih yang lain. Iklan-iklan sekarang kan putih itu cantik. Dan sekarang mungkin kita tidak putih, sehingga kita anggap tidak cantik. Dengan tidak cantik ini membangun sebuah citra diri yang akhirnya bisa iri hati, bisa juga kita selalu saja lebih lama di salon daripada waktu untuk beribadah misalnya. Atau lebih lama merawat diri daripada merawat kehidupan rohani kita. Kita juga menganggap bahwa saya punya citra yang baik kalau saya diterima oleh orang lain. Nah, untuk diterima saya harus membuat diri saya cantik, memakai tas bermerek, pokoknya hal-hal yang serba wah. Kita anggap bahwa kalau saya memakai hal-hal seperti itu, berarti saya akan mempunyai citra diri yang baik. Padahal saudara-saudara yang terkasih, citra diri itu bukan dengan barang-barang bermerek. Tetapi citra diri itu dibangun dengan kehidupan yang bersyukur, kehidupan yang mampu melihat bahwa saya berharga di mata Tuhan. Tanpa barang-barang itu pun saya adalah ibu yang berharga di mata Tuhan. Ibu yang sudah diampuni, ibu yang tidak ditolak oleh Tuhan, ibu yang senang biasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kita kadang terjebak selalu ingin diterima. Akhirnya kita hidup dengan tidak benar. Tetapi mari saudara dan saya sudah diterima oleh Tuhan. Kita harus membangun citra diri kita yang baik, yang bersyukur, mendidik anak-anak kita lebih dekat kepada Tuhan, menjadi pendoa-pendoa di dalam rumah tangga, dan kita bersyukur bahwa citra diri saya tidak tergantung oleh benda-benda bermerek itu, tetapi tergantung pada penerimaan Tuhan atas kehidupan saya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat pandangan Alkitab terhadap citra diri. Pandangan Alkitab terhadap citra diri, kita harus tahu bahwa Allah menciptakan kita apa? Segambar dengan dirinya. Itu berarti saya ini baik-baik saja. Saya menjadi tidak baik-baik karena saya senantiasa membandingkan diri saya dengan orang lain. Padahal saya diperlengkapi dengan hal-hal yang baik. Dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita rubah mindset kita. Kita rubah cara berpikir kita untuk menempatkan bahwa saya berharga di mata Tuhan.
Sehingga saya tidak memperkecilkan diri saya atau menganggap enteng diri saya, tetapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan menempatkan saya berharga. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, marilah kita hidup memuliakan Tuhan. Citra diri yang Tuhan inginkan adalah ketika kita kembali berseru memuliakan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita tahu bahwa tujuan hidup saya ini bukan hanya sebagai ibu-ibu tidak, tetapi saya harus menjadi ibu-ibu dalam citra diri yang benar. Ibu-ibu yang mampu menerima keadaan saya, menerima berdamai dengan segala yang saya punyai. Sehingga saya bersyukur, sekalipun suami mungkin sederhana, tidak secakap suami yang lain, tapi dialah yang Tuhan berikan bagi saya. Anak-anak saya mungkin tidak sebrilian anak-anak orang lain, tetapi itulah yang Tuhan berikan bagi saya. Citra diri kita menjadi positif. Citra diri kita karena kita menyadari Tuhan baik, Tuhan menerima kita, Tuhan menempatkan kita berharga. Sehingga kita adalah ibu-ibu yang bersyukur, ibu-ibu yang tidak tertekan dengan pola berpikir kita yang negatif, tetapi kita menjadi ibu-ibu yang punya citra diri positif, bahwa saya mungkin berbeda, tetapi saya tetap memperlengkapi diri untuk hal-hal yang baik. Saya mungkin ekonomi saya tidak sehebat ekonomi orang lain, tapi saya mau bersyukur. Anak-anak saya terus bawa mereka dalam doa, mendidik mereka, lalu mengarahkan mereka kepada Tuhan. Karena sebagai ibu, kita harus membawa anak-anak menyebut nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua, sehingga kita tidak tergantung pada penilaian manusia, tetapi kita tahu Tuhan sudah menempatkan kita menjadi ibu-ibu yang berharga. Kalau saya berharga, maka saya tidak akan hidup dalam kehidupan dengan harga-harga yang rendah. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangka diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan takut. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang mau mengatakan terima kasih karena Engkau menciptakan kami sempurna, menjadi ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang manis, ibu-ibu yang diberikan peran untuk mendidik anak-anak menjadi seorang istri. Biarlah Tuhan
peran dan ciptaan Tuhan ini membuat kami bersyukur bahwa kami bukan saja diciptakan tetapi kami berharga dalam pandangan-Mu. Engkau menebus kami, Engkau menerima kami, bahkan Engkau juga memberkati kami. Dengan semua yang kami dapati ini, jauhkanlah kami mempunyai citra diri yang negatif, yang kadang membenci diri kami, membenci keadaan kami, membenci orang-orang di sekitar kami. Kuduskan dan perbaikilah kehidupan kami, sehingga kami dapat menerima diri kami. Kami juga boleh menerima bagian yang sudah ditentukan bagi kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan ini, baik suka maupun duka, kami tetap yakin kami sangat berharga di mata-Mu, sehingga kami mau melakukan hal-hal yang benar. Kami juga sebagai ibu yang berdoa dalam rumah tangga, mendidik anak-anak kami, mengarahkan mereka dekat kepada Tuhan. Dan kami juga boleh melakukan peran kami dengan baik. Segala aktivitas di rumah tangga kami melakukannya dengan rasa syukur kepada-Mu. Kami mencuci, kami membersihkan rumah, kami melakukan apapun peran sebagai ibu, kami lakukan semua itu dengan sukacita. Tuhan Yesus, bukan itu saja Tuhan, kami juga mau terus menyerukan nama Tuhan, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk ibu-ibu yang kurang bersyukur. Mari Tuhan, berilah kemampuan untuk mereka melihat bahwa Tuhan selamanya tidak akan pernah membiarkan mereka. Tuhan selamanya menebus mereka, bahkan Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang masih dalam kemarahan, iri hati. Angkatlah daripada mereka untuk memberikan pemahaman pengertian bahwa semua yang mereka miliki adalah pemberian Tuhan dan Tuhan ada di sepanjang hidup mereka. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, kiranya Engkau juga mau hadir dalam pola pikir kami dan juga kehadiran kami dimanapun berada, sehingga kami adalah ibu-ibu yang mampu memberikan pengaruh yang baik bagi seisi rumah tangga kami. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk orang tua lanjut usia, para janda duda, biarlah kasih setia Tuhan juga berlaku atas mereka, sehingga mereka bersyukur dalam masa tua mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami juga bawa anak-anak kami, berilah roh ketaatan, berilah juga mereka hormat terhadap orang tua, dan ajarlah mereka juga bersandar kepadamu. Berilah masa depan bagi mereka, berilah kami juga sabar terhadap mereka, berilah kemampuan untuk kami juga boleh menjadi sahabat bagi anak-anak kami. Tuhan, kami satukan hati, kami mau berdoa untuk situasi yang sedang terjadi dalam bangsa kami. Khususnya kebijakan pemerintah untuk new normal, biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan kami taat untuk melakukannya. Tuhan, Engkau juga mau jauhkan kami dari virus corona. Tuhan, selamatkan juga jemaat Erene sehingga kami dapat melaksanakan ibadah secara normal, dan kami juga bersyukur kepadamu bahwa Tuhan punya cara dan Tuhan juga memberikan segala kesembuhan. Saat ini kami terus berdoa untuk para medis, orang-orang yang terkena virus corona. Berilah mereka kekuatan, citra diri yang baik, biarlah di tengah-tengah keadaan mereka terus yakin bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib yang akan terus menyembuhkan mereka. Kami juga bawa ibadah Pelkat PKP di semua sektor, di semua rumah tangga. Tuhan juga memberikan kuasa sehingga kebenaran firman Tuhan tetap menuntun kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati pengurus Pelkat PKP di ke-12 sektor, bila juga kerjasama yang baik. Berkatilah juga tim musik, operator LCD, pemandu lagu. Berkatilah juga ibadah streaming yang berlangsung ini. Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri memberikan kuasa sehingga kami senantiasa terus ada di sekitar firman Tuhan. Ibadah ini kami hargai karena Tuhan sudah menempatkan kami berharga. Setiap Selasa jam 5 sore
kami terus mengikuti ibadah dengan setia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala salah dosa kami. Kami alaskan doa ini hanya kepadamu, ya Yesus Tuhan penebus kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaannya. Karena dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 81 ayat 1 dan 2, Allah sumber kemurahan dan apa yang seterusnya. Ajak bangkit berdiri untuk kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau di sore hari ini lewat ibadah Pelkat PKP kami telah memberikan dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ya Bapa, berkatilah persembahan kami ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya pelayanan kami di Gereja GPIB Irene. Tuhan berkati dan urapi para majelis sehingga dapat mengelolanya dan mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap berdiri. Mari kita kembali dalam aktivitas kita sehari-hari dan kita bersedia menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 231. Dalam hidup beriman, kadang padanya menerjang, saat imanku lemah, Yesuslah andalanku. Biar aku melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Cahaya rohnya yang cerah masuk hati yang gersang, tuntunannya pun teguh, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian sebagai ibu-ibu, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.